Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Mas Poke. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mempertahankan toko sembako agar tetap ya bisa dibilang tidak berkurang ya modalnya, tidak semakin lama tidak semakin menyusut dan barang habis, uang pun habis. Nah, di sini kalau saran saya yang pertama itu teman-teman harus memisahkan uang pribadi dengan uang uang apa ya? Uang toko ya. Yang pertamanya itu, jadi teman-teman itu nggak boleh harus uang uang pribadi terus sama uang toko juga harus dicampurkan semua. Nah, disitulah yang buat kita rusak. Dan kedua, teman-teman harus mencatati omset per harinya berapa. Contoh seperti saya di sini ya. Nah, di sini, ini dari bulan-bulan yang lewat ini ya. Jadi teman-teman tahu naik turunnya tuh omsetnya teman-teman itu. Ini untuk per bulannya saya cuman dapat 29 juta, 29 juta. Nah, di sini belum ya. Masih ada kadang 20 juta, 24 juta, dan di sini untuk bulan selanjutnya semakin naik, dan di sini saya sudah dapat 60 jutaan ya per bulan, dan terus naik lagi sampai di sini. Dan alhamdulillah untuk bulan kemarin terakhir saya dapat 92. Nah, jadi kita kan tahu untuk perkembangan toko kita ya, gimana dianya turun ataupun naik, kan di situ tahu dari omset kita ini. Buat teman-teman, jadi teman-teman kalau mau bertahan, apapun yang teman-teman ambil dari istilahnya dari toko teman-teman sendiri, walaupun punya sendiri ya, itu harus teman-teman bayar dengan harga jual teman-teman sendiri. Misalnya, nah di sini untuk sabun Lifebuoy saya jual 4.000 untuk eceran. Kalaupun contohnya istri saya pun ngambil, ya tetap 4.000 ya. Saya bayarnya begitu. Bahkan 5.000 6.000 sebenarnya nggak ada masalah sih, karena pun mau berapapun saya bayar ya toh juga sama saya. Itu untuk menjaga agar toko kita tetap stabil, tidak goyang ya untuk perkara modalnya. Udah gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi gimana bang kalau misalnya penghasilan saya hanya satu-satunya dari situ, tidak ada kebutuhan lain, gimana cara saya membayarnya? Nah, teman-teman harus perharinya macam gimana ya? Ini contoh, ini di sini saya dapat 3 juta di ini ya, kelihatan ya, 3.257.000 dalam satu hari saya dapatnya. Jadi buat teman-teman, teman-teman itu apa sendiri, taksir sendiri, kira-kira dapat berapa persen keuntungan teman-teman dalam 3 juta itu. Contoh 10%, berarti kan kalau 10% 300.000 ya. Nah, 300.000 dari situlah teman-teman ambil, teman-teman ambil 300.000-nya, kemudian apa aja yang teman-teman ambil dari toko teman-teman sendiri, dan di situ untuk membayar. Sisanya kan bisa untuk ditabung atau ya lainnya, terserah lah kan, kebutuhan manusia. Nah, dan saya pernah dalam sebulan ya, jadi sebenarnya memang sih hanya kita contoh ngambil sabun satu, ngambil itu Ipol ataupun yang lainnya ya, memang sih cuman sedikit, tapi kalau dalam sebulan kita tidak kita hitungkan, terkadang itu yang membuat toko kita semakin lama semakin habis dan uangnya pun tidak ada. Dan saya pernah mencatati semua apa yang diambil istri saya kan. Jadi saya setiap dia ngambil selalu saya catat. Cuman saya tidak, istilahnya tidak pernah bilang sih sama dianya, cuman hanya saya catat sendiri saja. Jadi dalam sebulan saja saya itu bisa istri saya itu menghabiskan sekitar 2 juta ya, 2.200.000 kalau nggak salah. Itu udah termasuk semua sih ya, 2.200.000 itu sudah termasuk
beras ataupun jajan-jajan anak semualah. Nah di situ kalau kalau kita terus-terusan dalam sebulan itu sudah kita ambil 2 juta. 2 juta kalau tidak dibayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun aja udah berapa puluh juta. Nah di situ kadang-kadang toko sembako itu di situ dia selipnya, tidak memperhatikan apa yang kita ambil selama ini kan gitu. Sementara gaji gaji dari gaji dari omset ini tadi tetap diambil, tapi barang-barang yang diambil itu tidak dibayar. Nah di situ dia kenanya. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya gitu ya. Seperti beras ini saja, mungkin mungkin di mana-mana kalau beras ya harga pun tidak terlalu jauh ya.